Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Bapak Ibu yang saya muliakan, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini Allah takdirkan kita berjumpa di sini. Kajian kita bertemakan untuk kekeluargaan, yaitu membina rumah tangga atau keluarga yang sakinah. Hadirin berbahagia, siapa yang tak ingin untuk membentuk keluarga yang nyaman, yang bahagia? Setiap kita pasti pingin. Tapi kenyataannya di Kota Pekanbaru ini dulu pernah dikatakan bahwa kasus perceraian itu dalam 1 bulan di atas angka 100. Bayangkan Pak, di atas angka 100 yang mendaftar jadi janda dan jadi duda. Padahal ketika menikah itu pingin luar biasa, nyaman, dan terbayang-bayang, enak ya. Tapi setelah perjalanan, Masya Allah. Nah, hadirin berbahagia, kenapa seperti ini? Maka kepada kita, baik yang mau menikah ya, atau yang masih pengantin baru, atau yang sudah pengantin lama ya, pengantin lama. Nah, ini pengantin lama, pengantin baru banyak. Atau mungkin mau jadi pengantin. Ini perlu renungan bagi kita ya. Bagaimana sebetulnya dalam agama kita ini untuk membentuk keluarga sakinah itu patokannya tentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi yang mengatakan di rumahku ada surga gitu. Baiti jannati. Di rumahku ada jannah. Jannah itu artinya bahasa kitanya surga, bahasa sehari-harinya adem, kedamaian, kebahagiaan. Padahal kalau ditengok daripada segi fisik, dari segi materi, apa sih rumah Nabi itu besarnya? 99 sekian persen rumah umat Islam hari ini lebih besar daripada rumah Rasulullah SAW. Tapi kenyataannya kenapa tidak ada kedamaian? Hadirin berbahagia, maka yang perlu kita dudukkan dulu, suami istri itu duduk berdua-duaan gitu, tatap mata, duduk berembuk-rembuk. Atau yang sudah baru menikah, atau yang mau menikah itu, niat nikah itu apa gitu. Karena kata Nabi, innama a'malu biniat. Amal itu tergantung dengan niat. Apa motivasi menikah itu apa? Jangan hanya mengalir ibarat air, udah lalu aja, lewati aja, nanti bagaimanapun nanti dibicarakan. Dan seperti itu. Makanya kita menikah itu, apakah pengantin baru atau pengantin lama ya, yang sudah jadi pengantin, maksudnya sudah ijab kabul itu duduk kembali ya. Tanya yang kalau bahasa Yayang lah barangkali ya, atau beb apa tuh ya, ya beb, entah apalah beb pun tak tahu pula arti beb waktu itu. Apa arti beb itu? Duduklah suami istri itu,
Ayo kita duduk berembuk antara suami itu, tanya apa tujuan kita, niat kita menikah ini untuk apa? Niat kita menikah ini adalah untuk menyempurnakan agama, itu niat kita menikah. Ya. Niat kita menikah ini untuk menyempurnakan agama. Kata Rasulullah SAW, ketika kalian sudah menikah, berarti separuh agama telah kalian miliki, maka separuhnya lagi tinggal ketaatan kalian. Ya, maka yang belum menikah, berarti agamanya separuh. Ya. Ketika kalian sudah menikah, berarti agama separuh telah kalian miliki. Maksudnya apa? Dengan menikah itu pandangan bisa dijaga. Ya, segala hal-hal bisa dijaga, menjaga kita daripada maksiat. Maka dikatakan candaan gurauan yang melalaikan kepada Allah Azza wa Jalla, yang dinilai pahala besar adalah candaannya suami istri. Ngomong-ngomong aja, canda-candaan aja, tapi dengan catatan tidak ada ghibah, tidak ada bicarakan orang lain, bercanda-canda saja suami istri itu, kan melalaikan itu. Artinya bukan meninggalkan hal yang wajib, melalaikan. Walaupun semalam suntuk canda-candaan aja, itu pahalanya besar loh. Rugi enggak kalau nak menikah tuh? Menikah siapa? Nah, maka niat awal kita menikah itu adalah menyempurnakan agama dalam diri ini. Karena menikah itu bagian daripada agama, bagian daripada sunnah Rasulullah SAW. An-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku, kata Nabi. Nah, karena ini maksudnya menyempurnakan agama, maka dalam setiap aspek kehidupan ketika menikah itu bawa agama. Jangan kita menikah hanya orientasi untuk menyambung keturunan, untuk menyambung generasi berikutnya, menyalurkan biologis, kemudian menumpuk-numpuk harta. Bukan itu. Orang hari ini ketika menikah, maka seolah-olah dia nak menumpuk harta sebanyak-banyaknya. Itu masalahnya, Pak. Kapan kita nak nyaman? Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law anna 'abda Adam u'tiya wadiyan mil'an wadiyan min zahabi ahabba ilahi saniyan." Ketika anak Adam dikasih satu lembah emas, maka dia minta lembah emas yang kedua. Ketika dia minta lembah emas yang dikasih lembah emas yang kedua, dia minta lembah emas yang ketiga. Kapan nak selesainya? Maka perbaharui niat kita ini. Baik pengantin yang baru ataupun pengantin yang lama, yuk dek, kita ini menikah nak menyempurnakan agama. Kalau kita nak menyempurnakan agama, artinya menanamkan perintah-perintah Allah dalam diri. Berarti dalam setiap aspek kehidupan dalam pernikahan itu targetnya adalah ridho Allah. Ridho Allah. Nanti kalau kita dikasih anak, ya dek, bang, anak kita ini untuk apa? Kalau kita dikasih harta selama nikah nih, harta kita nih untuk apa? Ya. Nah, ini harus kita canangkan. Andaikan dalam perjalanan pernikahan kita dalam 10 tahun, 20 tahun, Allah berikan kita keturunan, Allah berikan kita harta, niatnya menyempurnakan agama. Maka Nabi Ibrahim itu berdoa, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan kami keturunan yang soleh. Jangan kita nak nyuruh anak-anak, kamu sekolah rajin-rajin ya, biar kalian tak kayak bapakmu ini, tak kayak mamakmu ini. Memangnya mamaknya bapaknya kayak apa?
Kalau biasanya sudah berbicara seperti ini orang tua kepada anak, nah nanti kamu belajar yang rajin biar ndak kayak kami orang tua kalian ini. Biasanya itu orientasinya apa? Kalian tuh harus sukses. Ukuran sukses tuh apa? Banyak duit, tinggi jabatan, tinggi pangkat. Ndak kayak mama bapakmu ini yang miskin ini. Ya nak kira-kira apa Bu? Hah? Betul enggak? Betul apa betul? Nah. Kalau sudah seperti ini yang salah. Disekolahkan anak, tambah S2, S3 nganggurnya. Apa kata kita? Percuma aja kau kuliah kan. Udah banyak uangku habis, ndak ada apa-apa. Nah. Makanya orientasi anak kita itu bagaimana ada agama itu dalam diri anak itu. Ku ampusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, jaga. Maka bawalah harta itu untuk apa? Untuk agama. Jangan rumah sedih pagadang. Jangan mobil aja yang dipercantik. Jangan hanya mobil, jangan hanya rumah yang diperbesar. Harta itu kita bawa masuk kubur. Maksudnya apa? Nanti harta itu akan jadi membela kita karena zakat kita. Anak kita untuk bawa ke akhirat. Bagaimana caranya? Berikan dia agama, tanamkan kepada agama. Kenapa? Karena kita nikah adalah menyempurnakan agama. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kesalahan kebanyakan umat hari ini ketika dia diberikan anak oleh Allah, targetnya dunia semata. Buktinya, ya. Andai ada reunian kawan-kawan SMA lama jumpa ketika umur 55 tahun. Nah, berapa tahun tuh kira-kira? SMA lagi kita sama satu bangku, satu meja, umur 55 tahun jumpa. Yang ditanya apa kira-kira? Apa kabar? Apa lagi? Berapa anak? Ya Bu ya. Kan berapa cucu? Nah, jawabannya apa? Bagaimana keadaan anak? Apa jawabnya? Alhamdulillah, anak 5. Yang satu di mana? Yang satu udah kerja di situ, yang satu udah ini, yang satu itu, yang ini itu. Ya. Kira-kira ada enggak yang nanya? Berapa anak? 5. Berapa orang yang hafal Al-Quran? Ada enggak nanya kira-kira seperti ini? Hah? Ada enggak Bu? Pak, itu buktinya dalam otak kita tuh anak hanya untuk pitmas saja. Tahu pitmas? Piti masua. Hanya untuk mengumpulkan uang saja. Nah, itu makanya dia. Sehingga keluarga itu, ya, ketika hanya otak kita untuk anak hanya masalah uang, maka lahirlah anak ACL sama anak ABL. Tahu anak ACL? Anak cilako. Ada kan ketika orang tuanya sudah tua dituntut ke pengadilan? Iya kan? Itu namanya ACL, anak cilako, ABL, anak batu lado. Kenapa? Karena kita yang salah dulu ngajarin anak masalah harta saja. Jadi bumerang. Ya. Hadirin berbahagia, kita singkat-singkat saja. Kemudian setelah kita niat kita perbaharui, makanya ibu-ibu, bapak-bapak nanti duduklah berdua-dua. Ya. Nah, ayo dek, niat kita ini untuk menyempurnakan agama, rubah orientasi kita lagi. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana biar rumah tangga kita ini adem, nyaman, berfungsilah sebagaimana mestinya. Suami berfungsilah sebagai suami, istri berfungsilah sebagai istri. Aisyah tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapakah yang berhak di atas perempuan? Maka Nabi jawab, suaminya. Siapakah yang berhak di atas laki-laki? Maka Nabi jawab, ibunya.
apa fungsi perempuan sebagai istri? Menyenangkan suami. Mengabuk. Ngapain bu fungsi istri? Menyenangkan suami. Bila suami ridho, kemudian diamalkan amalan wajib, 8 pintu surga memanggil dia masuk surga. Ya, kok kami aja yang kenapa Ustaz? Tunggu dulu. Kalau waktu sampai, kalau enggak itu ajalah sementara. Ya. Lalu apa fungsi laki-laki? Khairukum li ahli, ana khairukum li ahli, kata Rasulullah SAW. Yang paling terbaik di antara kalian wahai laki-laki, wahai para suami, adalah orang yang paling terbaik terhadap istrinya. Berikan istri itu sesuatu yang terbaik, karena dia adalah tulang rusuk. Jangan jadikan dia tulang punggung. Tahu tulang punggung? Istri itu kata Nabi dari tulang rusuk. Jangan jadikan dia tulang punggung. Apa tulang punggung tuh? Tabalia. Dia pula kerja, kita ongkang-ongkang kaki di rumah. Istri itu dimanja, disayang. Kapan perlu kalau kita sanggup, suruh dia berbedak aja di rumah. Suruh dia bikin amal saja di rumah. Suruh dia untuk menyenangkan saja kalau sanggup. Dalam segi ekonomi. Karena perempuan itu untuk suaminya. Kecantikannya itu untuk suaminya. Ya, tapi kalau tidak sanggup, ya inilah kita saling bekerja. Berikan istri itu kenyamanan, Bapak Ibu. Jangan kita nak minta makan dendeng, uang dia ada 5.000. Belikan bedaknya, santunkan bahasanya, puji dia. Jangan pelit memuji. Muji istri orang rajin, istri kita tidak mau muji. Kan terbalik tuh. Puji istri kita tuh. Ya. Dan sabar di atas tingkah laku istri. Ya Pak ya? Ya Bang ya? Ya. Sabar kita. Istri itu satu kata kita, 5 dehnya. Tidak pernah kita menang. Tidak pernah kita menang di rumah tuh Pak. Walaupun dia ustad. Tidak pernah menang itu. Walaupun dia kapten, sampai rumah kopral. Nah, maka ibu-ibu, tengoklah bagaimana kisah perempuan itu. Perempuan itu bisa memutar hati seseorang Fir'aun yang ngaku sebagai Tuhan. Coba bayangkan. Untuk menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Tapi bisa menjadi asbab turunnya Adam dari surga. Juga karena seorang perempuan. Maka jadilah ibu-ibu pendompang suami untuk menyelamatkan dunia akhirat. Maka ibu bapak yang sekalian, ini yang perlu kita ingat. Ya, fungsi suami itu memberikan kedamaian, memberikan kesenangan, memberikan kenyamanan kepada istri. Kapan perlu puji dia. Jangan pelit memujinya. Rancak bana bini dan kini kemah. Biasanya kan bini awak. Jangan biniran puji. Ini dia. Ya, satu ketika Umar bin Khattab itu sedang diomeli oleh istrinya. Ada juga sahabat yang sudah capek diomel istrinya, nak ngadu sama khalifah. Nih khalifah nih statusnya. Umar bin Khattab ini kalau dihitung-hitung akak, tidak ada hari ini yang bisa mengalahi akak Umar bin Khattab. Tahu akak? Orang baga. Jangankan manusia yang nyata nih, iblis tidak berani. Ya, iblis di mana Umar bin Khattab lewat, iblis pun tidak sanggup. Jangankan di dunia, konon ceritanya dalam satu dikatakan dalam kubur malaikat digertak oleh Umar bin Khattab. Coba bayangkan. Malaikat yang nanya tuh digertak oleh Umar. Coba bayangkan. Tapi satu ketika seorang sahabat Nabi dah capek dengari omelan istrinya, nak lapor sama Khalifah Umar bin Khattab. Sampai di pintu ditengok Umar pun sedang diomeli. Sabale do bale so kemana katanya. Lalu gimana? Tidak jadi balik. Begitu balik dipanggil oleh Umar. Pulan-pulan. Ngapain kau balik? Ada apa? Wahai Khalifah, tadi saya nak cerita sama engkau. Istri saya itu luar biasa bawelnya.
ngomel melulu. Ya. Lalu gimana? Saya nak lapor kepada engkau, tapi begitu aku lihat di rumahmu engkau diomel istri pula, apa nak saya laporkan? Apa yang saya laporkan? Kata Abu Bakar, bersabarlah. Istriku telah menyediakan segala keperluanku. Dia telah menyusukan anakku. Dia telah melayani diriku. Dia telah memasakkanku. Padahal semua itu adalah kewajibanku. Ngasih susu itu bukan kewajiban ibu, bapak. Ya, coba berapa satu gelas susu, coba berapa? Berapa pak? Satu kaleng itu berapa kira susu? 10.000. Ya, coba kalau ibu-ibu ngambek, itu bapak harus carikan, wajib itu. Bayangkan. Maka jangan anggap remeh kerja perempuan di rumah. Sekali Umar berkata seperti itu, lalu kita siapa? Ya, maka ayo kita fungsikan kedua belah pihak. Berfungsilah istri untuk menyenangkan suami, mencari ridha Allah melalui suaminya senang. Ya, tengoklah Nabi, bagaimana Nabi berdakwah, pulang berdakwah, begitu jumpa Khadijah hilang masalah. Hilang masalah. Yang terakhir, saya minta waktu 8:30 aja. Ya, banyak sebetulnya mungkin diceritakan untuk singkat ini. Kata Nabi, wala taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu sebagai kuburan. Ya. Bikinlah amalan di rumah. Sahabat-sahabat itu seperti ini, sahabat-sahabat umpama dia mendengar tausiah Rasulullah SAW, dia bikin amal-amal di masjid, kemudian dia pulang, diadakan lagi tausiah itu disampaikan sama istrinya. Artinya apa? Ada kajian-kajian di rumah itu, ada taklim di rumah. Kan ada sekarang kitab-kitab yang berbahasa Indonesia yang diterjemahkan, ayo baca itu. Kenapa Pak Ustadz? Karena kalau kita bicara tanpa buku, tanpa kitab, tidak bisa kita lawan istri Pak, Bu. 1 kata tikta, 6 kata dia, Dek. Janganlah seperti itu. Beginilah yang terbaik menurut agama. Abang entahlah bang, katanya kan. Jadi ayo ibu bapak, di rumah itu kita hidupkan amalan, adakan taklim-taklim, baca Al-Quran, baca terjemahnya, saling mendengar. Kalau saling mendengar kan kita tak membantah, kita membaca kok. Ya, gantian membacanya kalau bisa. Sahabat Nabi begitu mendengar kajian salah disampaikan kepada anak dan istri. Kemudian apa lagi? Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, amalan masjid ini kita bawa ke rumah. Kita sholat laki-laki berjemaah di masjid, sholat tahajud di rumah berjemaah sama istri. Adakan sholat duha, adakan baca Al-Quran, adakan puasa-puasa, adakan amalan-amalan di rumah. Sehingga rumah itu tak seperti kuburan, ndak angker. Ini rumah hilang daripada amalan. Yang hidup TV 24 jam, musik Masya Allah. Ya, entah apa-apa bunyinya, bagdebuk, bedebuk juga. Ya. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayo kita ya bina keluarga kita ini dengan cara apa? Kembali dalam singkat ini, ayo niat kita berumah tangga itu betulkan. Ya, untuk menyempurnakan agama. Kemudian sesuatu yang kita dapatkan selama menikah itu, hadirkan agama dalam setiap yang Allah berikan. Kemudian yang ketiga, fungsikan kita masing-masing. Suami sebagai suami yang soleh, istri sebagai istri yang solehah. Istri memberikan kesenangan kepada suami, suami memberikan kenyamanan kepada istri. Yang keempat, kemudian hidupkan amalan rumah, bikin amal di rumah. Kelima, terakhir, jangan bawa harta yang haram ke rumah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.